Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Putri Solika dari MS19H. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran di Al-Manah, Karawang. Bab 1, pendahuluan, latar belakang Taman Pendidikan Al-Quran TPA sebagai salah satu jalur pendidikan non-formal dan pelengkap dari jalur pendidikan formal dan informal. Keberadaannya juga amat sangat dibutuhkan masyarakat. TPA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al-Quran. Selain itu memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak-anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Batasan usia anak mengikuti pendidikan Al-Quran pada TPA adalah rata-rata 7-12 tahun. Sejalan dengan itu, Budianto menyimpulkan bahwa TPA adalah unit pendidikan non-formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai materi utamanya dan diselenggarakan dalam suasana yang indah, bersih, rapi, nyaman, dan menyenangkan sebagai cerminan nilai simbolis dan filosofis dari kata taman yang dipergunakan. Selanjutnya bab 3, aspek legal. Ada identitas perusahaan, nama perusahaan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Manah, pemilik usaha Fitri Putri Solika, alamat Promprori Teluk Jambi Blok C, nomor telepon 081383432868, email fitriputrisolika_17 yahoo.com. Visi usaha menjadikan anak-anak bangsa yang cinta Al-Quran. Organisasi, ada pembina yang diketuai yaitu Aji Dwi Kurniawan, Sekretaris Emilia Vivian Firdaus, anggota Fatus Saidah. Pengawas diketuai oleh Tridiana Kusuma Baskari, Sekretaris Nadila, anggota Anjasari. Selanjutnya manajemen. 1. Pimpinan perusahaan. Tugasnya yaitu mengontrol perkembangan yayasan, memberikan arahan jika terjadi keganjalan. 2. Uraian tugas pekerjaan pembimbing, yaitu tiap guru menjadi wali kelas, mengajarkan anak akhlak dan adab yang baik, memantau perkembangan anak di lapangan, memberikan motivasi giat belajar. 3. Karyawan, termasuk pemegang ADM, yaitu tugasnya mengatur keuangan, mencatat pengeluaran dan pemasukan. 3. Memberikan kartu SPP tiap bulannya. Selanjutnya permodalan. Modal dasar yaitu 700.000. Selanjutnya permodalan. Modal dasarnya 700 juta. Modal ditempatkan 800 juta. Modal disetor 100 juta. Selanjutnya bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Konsumen utamanya adalah para siswa dan wali murid serta pihak-pihak lain yang terkait lainnya. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa pendidikan disebabkan karena mutunya tidak disenangi konsumen, tidak memberi nilai tambah bagi peningkatan pribadi individu, layanan tidak memuaskan, maka produksi jasa yang ditawarkan tidak akan laku. Akibatnya, sekolah akan mundur, peminat tidak ada, akhirnya sekolah itu ditutup. Apabila sekolah ditutup karena ketidakmampuan para pengelolanya, maka akan menimbulkan bencana pada sebuah masyarakat. Selanjutnya, segmenting, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasinya. Segmentasi pasar merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh madrasah untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal. Segmentasi pasar bisa diklarifikasi berdasarkan pembagian wilayah, segmentasi geografi, latar belakang pendidikan siswa dan penghasilan orang tua dan minat siswa dalam belajar, segmentasi psikografi, motivasi dan sikap siswa terhadap pendidikan, segmentasi psikologi, serta jaminan dan fasilitas yang diberikan kepada siswa, segmentasi manfaat. Targeting. Saat ini orang yang mengalami pendidikan sebagai sebuah perusahaan, yaitu lembaga pendidikan disebut sebagai organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan kepada siswa, mahasiswa ataupun masyarakat umum. Selanjutnya, positioning, posisi atau bisa dibilang posisi jasa sekolah madrasah. Penempatan akan mempermudah masyarakat menentukan lembaga pendidikan yang dipilih sebagai perluasan pengetahuan.
dan pembelajaran. Posisi atau cita yang dibentuk oleh suatu sekolah atau madrasah berperan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Proses segmentasi pasar dan positioning jasa pendidikan yang baik akan membuat lembaga pendidikan Islam mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya ada peluang pasar. Pemasaran pendidikan merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Menurut Bittel, strategi adalah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan dalam KBBI diartikan sebagai suatu rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Selanjutnya bab 4 tentang aspek ekonomi dan sosial. Oleh manusia tidak diprogramkan melalui genetik. Semenjak dan masa sangat muda, lagi kanak-kanak sudah harus mulai mempelajari cara hidup yang begitu banyak macamnya. Cara hidup yang disebut kebudayaan itu tidak dapat diwariskan dengan biologis, harus selalu dipelajari oleh setiap individu. Pada posisi inilah sekolah yang merupakan institusi formal untuk pelajaran mengharuskan sejumlah persyaratan kepada pendidikan. Akibatnya pelajaran di sekolah sangat berlainan dengan yang berlaku di dalam keluarga, dalam teman-teman sebaya atau dalam komunitas. Jadi pendidikan dalam pengertiannya yang sangat luas dapat dianggap sebagai suatu proses sosialisasi yang melalui seseorang pelajari cara hidupnya. Bab 5 ada aspek teknologi dan teknis operasi. Pemilihan lokasi. Sekolah Islam Taman Pendidikan Al-Quran mempunyai lokasi-lokasi strategis untuk menentukan lokasi bangunan yang baik untuk para penghafal, karena dibutuhkannya tempat yang nyaman dan jauh dari keramaian untuk fokus pada pembelajaran yang mereka dapatkan. Biasanya sekolah Islam ada di daerah pedesaan atau pelosok, maka kami akan bangun di tempat yang sudah kami pertimbangkan untuk kebaikan para penghafal. Adapun layout perusahaan, nama perusahaan Taman Pendidikan Al-Quran, pemilik proyek Yayasan Pendidikan Al-Quran, luas lahan 2.800 m, luas bangunan 3.200 m, konsultasi perencanaan arsitektur, tahun berdiri 2021, waktu pelaksanaan Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2022. Pendidikan Al-Quran ini akan dibantu bersama para warga dan para donasi yang telah menyumbangkan untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran ini. Selanjutnya investasi. Investasi tidak bergerak, yaitu ada 1 bangunan, 2 wakaf pendopo, 3 lapangan, 4 meja dan kursi. Investasi barang bergerak, 1 mobil, 2 bis, 3 motor. Proses produksi. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu dengan yang lain dan terpadu. Sumber daya manusia (SDM-nya). Dalam manajer pendidikan, salah satu bidang penting adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu pendidikan seperti guru maupun tenaga pendidikan seperti tenaga ADM, administrasi, intensitas dunia pendidikan. Berhubungan dengan manusia dapat dilihat sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan atau organisasi sekolah dengan organisasi lainnya. Selanjutnya bab 6 aspek finansial. Kebutuhan dana. Kewajiban lancar terdiri dari 1 upah pegawai sebanyak 500 per bulan tiap orang, 2 biaya karyawan 500 per bulan, 3 listrik per bulan. Tabel keuangan dana. Selanjutnya untuk biaya depresiasi dihitung berdasarkan umur aktiva lancar antara lain. 1 printer dengan umur ekonomis 2 tahun, 2 AC dengan umur ekonomis 3 tahun, 3 komputer dengan umur ekonomis 6 tahun. Jadi biaya depresiasinya adalah printer
3 juta dibagi 24 bulan sama dengan 125.000. AC 55.555. Komputer 9.222. Total biaya depresiasi per bulan adalah 200.000, 77.778 per bulan atau 3.400.000 per bulan. Selanjutnya, laporan proyek neraca. Neraca terdiri dari aset, liabilitas, dan equity yang dapat memperlihatkan kekayaan perusahaan dari tahun ke tahun. Proyek neraca ini merupakan bayangan neraca dari perusahaan TPK Almanas sementara. Berikut tabel proyek neraca. Selanjutnya ada biaya-biaya. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kelayakan sekolah yaitu biaya perizinan, biaya operasional yang bersifat tetap, dan biaya tenaga kerja yang bersifat variabel. Berikut ada tabel biaya-biaya. Selanjutnya sumber dana. Sumber dana didapatkan dari kas TPK Almanas sebesar 125 juta, sisanya didapatkan dari piutang usaha dan hasil dari penjualan terhadap yang dilakukan. Penerima dari pemerintah pusat 10 juta, yayasan 10 juta, orang tua siswa atau wali siswa 9.116.000, jumlah 29.116.000. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi di tabel 65 merupakan proyek dari total 50 siswa tahun pertama berjumlah 30 siswa, tahun kedua berjumlah 40 siswa, tahun ketiga berjumlah 45 siswa, tahun keempat berjumlah 50 siswa, tahun kelima berjumlah 60 siswa. Dengan tingkat kenaikan 5% untuk HPP-nya dan pajak yang digunakan adalah 1%, sesuai dengan kebijakan ekonomi ke-13 bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki omset di bawah 4.800.000. Berikut tabel laporan laba rugi. Tahun pertama sampai tahun kelima. Selanjutnya laporan arus kas tabel 6.9 adalah laporan arus kas. Pajak yang digunakan adalah 1% sesuai dengan kebijakan ekonomis ke-13 bagi usaha mikro, kecil, menengah yang memiliki omset di bawah 4.800.000, sedangkan kenaikan per tahunnya 5% yang disesuaikan dengan laju inflasi Indonesia. Berikut tabel 6.7 laporan arus kas. Selanjutnya penilaian kelayakan investasi NPV. Tingkat bunga pendanaan diskon faktor 6,50%. Diskon faktornya didapat dari diskon rate Bank Indonesia. Berikut tabel NPV. Adapun PV, Profitability Index, rasio biaya manfaat dari suatu proyek, di mana PI menghitung rasio dari nilai sekarang arus kas bersih di masa mendatang dengan arus kas keluar awalnya. PI-nya adalah total present value sama dengan 0,392. PI dari usaha awal mana ini adalah 0,392, jadi usaha ini layak. Kesimpulan, rasio biaya manfaat dari suatu proyek di mana PI menghitung rasio dari nilai sekarang arus kas bersih untuk masa mendatang dengan arus kas keluar. PI-nya sama dengan total present value dibagi initial investment dengan totalnya yaitu 0,392. Jadi PI dari usaha amanah ini adalah 0,392. Jadi usaha ini layak untuk didirikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.